Pemenang penghargaan aktor suara terbaik An Ji Hwan memilih Jin sebagai anggota yang ingin diajak bekerja sama sebagai pengisi suara. Lebih dari setahun yang lalu, kita semua melihat konten menyenangkan dari anggota BTS yang mencoba melakukan akting suara di episode Run BTS. Mereka telah dijuluki kartun Disney dan membaca cerita. Episode ini dikuratori oleh aktor suara Korea An Ji Hwan. Pada 16 Maret, An Ji Hwan tampil di Radio Star dan berbicara tentang bekerja dengan BTS. Dia telah membagikan beberapa kesannya dan menjawab beberapa pertanyaan. Patut disebutkan bahwa An Ji Hwan adalah aktor suara terkenal Korea Selatan yang telah memenangkan banyak penghargaan sebagai aktor suara terbaik. Salah satu jawabannya mendapat banyak perhatian di Twitter. An Ji Hwan ditanya tentang siapa yang menurutnya adalah anggota yang paling cocok mengisi suara kartun. Dia menjawab, "Mereka semua bagus, tapi kalau aku harus memilih seseorang di antara mereka aku bekerja sebagai pengisi suara, aku pikir Jin adalah yang terbaik. Dia melakukannya atau menganggapnya sangat serius. Semua orang melakukannya dengan baik, tapi kalau aku harus memilih satu dari perspektif profesional itu pasti Jin." Tidak mengherankan kalau aktor itu memilih Jin karena semua penggemar mengetahui bahwa artis itu adalah aktor profesional. Apalagi klip Jin dubbing Nick dari film Zootopia masih viral di berbagai media sosial. Dia membuatnya terlihat seperti sulih suara profesional dan memperhatikan setiap detail kecil untuk mengubah suaranya menjadi suara yang sesuai dengan kepribadian karakter. An Ji Hwan langsung bisa mengenali lulusan akting yang melakukan pekerjaan yang diberikan secara profesional. Aktor itu juga mengatakan bahwa dia bahkan bisa bekerja sama dengan Jin. Anggota BTS lainnya juga memuji bakat Jin melihat seorang profesional dalam dirinya. Ketika episode tersebut dirilis, pengisi suara lain seperti Jong Jae-hoon yang mengisi suara Nick dalam Zootopia dan An So-yi Joy dari Inside Out memuji Jin karena menjadi seorang profesional yang berbakat. Kalau kamu menonton video Jin yang mengisi suara Nick di belakang layar, kamu dapat melihat betapa banyak pekerjaan yang dia lakukan di dalamnya. Setiap otot wajah Jin bergerak untuk mengatasi emosi serta pesona khusus karakter dan cara bicara yang unik. Seperti diketahui secara luas, Jin adalah salah satu dari 10 mahasiswa yang diterima di Konkuk Acting Major di 2011 dengan rasio 201:1 dan masuk ke universitas bergengsi Sejong lainnya dengan rasio 157:1. Selain itu, Jin telah lulus ujian dan mendaftar pada penerimaan awal yang bahkan merupakan cara yang lebih kompetitif. Hanya siswa paling berbakat saja yang bisa masuk ke kelompok terakhir yang terdiri dari 10 orang yang diterima di jurusan acting. Seok Jin juga bercerita sebelumnya bahwa dia adalah orang pertama yang masuk ke Konkuk dari sekolahnya. Sekitar 1,5 bulan sebelum ujian masuk perguruan tinggi, dia berada di kelas 1 dan mereka yang berada di kelas 11 datang hanya untuk melihat siapa dia. Jin telah mempelajari semua jenis akting selama 7 tahun dan bakat alaminya telah dibentuk menjadi harta emas. Selain pandai berakting, Jin secara profesional dapat melakukan pekerjaan apapun yang harus dikuasai oleh aktor terlatih. Diksinya sangat bagus dan jelas sehingga dia dikenal di Korea. Kamu tidak akan dapat menemukan pembicara yang lebih baik dari Jin. Pidatonya tidak hanya mudah dimengerti karena pengucapan Jin yang sempurna, tapi juga punya efek tertentu untuk orang-orang. Sebagai seorang aktor, Jin tahu bagaimana menggunakan nada suaranya, di mana harus berbicara lebih lembut atau lebih keras. Kata-kata mana yang harus ditekankan, dan belum lagi karisma dan daya tariknya yang kuat. Saluran berita Korea biasanya menggunakan potongan Jin saat memberikan pidato ketika melaporkan tentang BTS. Suara bicara alami Jin biasanya terdengar sedikit melengking, lembut, dan bahkan imut, tapi dia bisa mengubahnya menjadi hal lain. Misalnya suara narasinya di highlight reels atau dia menyuarakan dik. Di universitasnya, dia memiliki kelas yang didedikasikan untuk akting suara dan diksi. Ini juga membantu Jin untuk menyampaikan emosi dan perasaan yang baik dalam lagunya sendiri dan BTS. Saat melihat Jin melakukan sulih suara di episode Run BTS itu, sangat terlihat betapa dia menikmati melakukan itu. Setiap kali Jin harus menggunakan keterampilan akting dan pengetahuannya yang mendalam, matanya mulai bersinar dengan antusias. Dia dilahirkan untuk itu. Tidak heran bahkan Profesor Konkuknya mengatakan tentang Jin bahwa dia akan menjadi aktor hebat karena dia sangat pandai dalam hal itu. Sebelum lanjut, buat kalian yang ingin samaan dengan idol kalian tapi dengan harga terjangkau, aku punya rekomendasi untuk kardigan rajut yang lagi tren nih. Harganya terjangkau tapi kualitasnya oke. Linknya bisa kalian klik di description box ya. Lihat-lihat dulu juga boleh kok. Jangan lupa diklik ya.
Yang kedua, V BTS adalah idol pertama dan satu-satunya yang punya 18 fancam dengan lebih dari 10 juta tampilan di YouTube. Kita tidak bisa membicarakan K-pop tanpa membicarakan fancam. Ini adalah bagian penting dari budaya K-pop. Dipuji sebagai raja fancam, V menambah pencapaian baru ke dalam daftar rekornya saat ia menjadi idola pertama dan satu-satunya yang punya 18 fancam dengan lebih dari 10 juta tampilan di YouTube. Fancam Taehyung mendominasi semua platform karena ia punya fancam paling banyak dilihat dan paling disukai dalam sejarah di YouTube. Dia juga punya fancam yang paling banyak ditonton di Facebook dan fancam paling disukai di TikTok. Setelah konser Permission to Dance on Stage di Seoul, fancam V menjadi viral di TikTok dengan jutaan penayangan. Versi a cappella dia menyanyikan Blue and Grey menjadi viral dengan lebih dari 1 juta like dan lebih dari 3 juta tampilan. V dikenal dengan penampilan panggungnya yang luar biasa, disebut sebagai stage genius. Fancamnya tidak hanya disukai oleh penggemar dan penduduk setempat, tapi juga dipelajari oleh para idol dan artis. Di sisi lain, V mengesankan ARMY dengan keterampilan barunya dalam pembaruan Twitter terbaru. V punya banyak hobi, dari saksofon hingga judo, dia melakukan semuanya. Tapi salah satu upaya terbarunya adalah bermain golf. Meskipun terungkap bahwa dia telah beristirahat dari golf selama beberapa minggu, tapi baru-baru ini memberitahu ARMY tentang perkembangan keterampilannya. Sebelumnya dia memposting video di Instagram story-nya tentang dirinya yang mencoba memahami olahraga. Bakat alaminya dikombinasikan dengan mengasah keterampilannya dari waktu ke waktu telah menghasilkan video terbarunya. Memamerkan bentuk yang tepat, dia terlihat seperti seorang profesional sejati. Menyebut dirinya sebagai golf bee atau pemula golf, keterampilannya mengesankan, mengatakan sebaliknya. Keterampilan V yang tiba-tiba pada golf tidak mengejutkan ARMY ketika dia sebelumnya mengungkapkan alasan sentimentalnya untuk mengambil olahraga ini. V mengatakan, "Ayahku mengatakan keinginan terbesarnya adalah pergi bermain golf denganku, jadi aku telah belajar selama 3 minggu terakhir. Aku bahkan belum melakukan debutku di lapangan," kata V. Sebagai pria keluarga sejati, V semakin hari semakin baik dalam olahraga itu untuk menjadi lebih dekat dengan ayahnya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.